세졌다? 여전히. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Arif Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas film The Witch Part 1. Film ini menceritakan tentang seorang profesor yang sedang membuat proyek rekayasa genetik dengan menggunakan seorang anak kecil sebagai bahan percobaan mereka. Mereka menculik banyak anak kecil, lalu membedah bagian-bagian tubuhnya, kemudian memasukkan suatu bahan-bahan kimia agar mendapatkan kekuatan super. Anak-anak tersebut nantinya akan dijadikan senjata dalam bentuk manusia super. Akan tetapi, ada satu anak yang sudah hampir sempurna kabur dari laboratorium tersebut. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan dokter baik. Ini dia orangnya. Dia adalah ketua dari proyek rekayasa genetik di Korea. Ketika itu, dia sedang mendatangi anak buahnya yang sedang membantai banyak orang. Di tempat lain, Mr. Choi dan anak buahnya sedang mengejar seorang gadis kecil bernama Jaeyoon yang sedang kabur ke dalam hutan. Beberapa saat setelah itu, Mr. Choi dan seorang anak kecil yang bernama Nobleman mengasih tahu dokter baik bahwa mereka telah gagal menangkap Jaeyoon. Di sini, Mr. Choi merupakan kepala keamanan kelompok tersebut. Lalu dokter baik mengatakan untuk tidak mengkhawatirkan gadis kecil itu karena dia masih kecil, pasti telah dimangsa oleh binatang buas di dalam hutan. Scene berpindah di sebuah peternakan. Di sana terlihat seorang laki-laki sedang memberi makan sapinya. Kemudian dia melihat ada seorang anak kecil yang sedang pingsan di pinggir hutan. Ia pun segera menolongnya. Dan ternyata gadis kecil itu adalah Jaeyoon. Lalu Jaeyoon diperiksa oleh dokter setempat. Dokter itu mengatakan bahwa Jaeyoon akan hilang ingatan. Pemilik rumah yang bernama Pak Ko dan Ibu Ko akan menjadikan Jaeyoon sebagai anak mereka karena kedua orang itu sudah ditinggal mati anaknya. Singkat cerita, 10 tahun pun telah berlalu. Kini Jaeyoon tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ia juga rajin membantu ayahnya di peternakan. 아버지, 내가 할게. 이거 안 좋냐만. 달래봐. 점심도 안 먹었어. 응? 야, 줄 때 처먹어 얼른. Sementara itu, ibu angkat Jaeyoon sekarang menderita penyakit Alzheimer atau melemahnya daya ingat. Saat mandi, terlihat di pundak Jaeyoon ada sebuah kode misterius atau nama panggilannya saat di tempat eksperimen. Setelah mandi, tiba-tiba Jaeyoon sakit kepala. Mungkin itu efek samping dari pembedahan otak yang pernah ia lakukan ketika masih kecil. Lanjut, ketika mau ke sekolah, Jaeyoon ditemani sahabat karibnya yang bernama Myung-hae. 아우, 영화 진짜. Di dalam bus, Myung-hae memberi tahu Jaeyoon agar ikut audisi bernyanyi karena suaranya sangat bagus dan juga merdu. 장가겠다고 난리도 아닌데. 그니까 맨날 속골이나 쳐. Hadiah dalam audisi itu, juara satu akan mendapatkan hadiah total mencapai $500.000. Uang tersebut bisa untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Apalagi saat ini peternakan ayahnya mulai bangkrut dan ia juga membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit ibunya. Singkat cerita, akhirnya Jaeyoon ikut audisi bernyanyi dan ia berhasil lolos. 이제 우리 서울 사내가 안 힘들어. Di malam harinya, mereka sekeluarga melihat tayangan ulang audisi Jaeyoon.
Di akhir acara itu, orang tua Jaehyun dibuat terkejut karena Jaehyun menunjukkan kemampuan aslinya atau sihirnya. 괜찮아. 요즘에 너 어떻게 알려? 응? Lalu Jaehyun dan juga Myung-hae mencoba membuat sang ibu agar tidak perlu cemas karena semua ini akan baik-baik saja. Sebetulnya yang ibunya takutkan, Jaehyun akan mendapatkan masalah jika ada orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Kemudian ketika mau tidur, tiba-tiba kepala Jaehyun sakit lagi. Di sisi lain, Mr. Choi dan lainnya sudah mengetahui di mana Jaehyun tinggal setelah melihat tayangan di TV. Keesokan harinya, Jaehyun dan Myung-hae bergegas pergi ke Seoul dengan menggunakan kereta api. Di dalam kereta tersebut, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang laki-laki tampan, yang tidak lain dia adalah Nobelman, laki-laki kecil di awal film tadi. Di sana Nobelman mengatakan pada Jaehyun bahwa mereka sebenarnya sudah saling kenal. Tapi Jaehyun tak mengingat itu, ia terus mengatakan bahwa dirinya lupa. Lalu Nobelman memastikan kata-kata Jaehyun, apakah dia bohong atau tidak, dengan cara mau memukulnya. Akan tetapi, itu justru membuat si Jaehyun ketakutan, dan dia hampir menangis. Melihat ekspresi Jaehyun, Nobelman percaya bahwa Jaehyun lupa ingatan. Sedangkan Myung-hae langsung mengusir Nobelman karena telah membuat sahabatnya menangis. Tidak lama setelah pergi, Nobelman tersenggol oleh laki-laki lain. Ia pun langsung marah. Lalu dengan kekuatan supernya, dia membunuh laki-laki itu dengan mudahnya. Sementara itu, Jaehyun dan Myung-hae sampai di tempat acara. Walaupun mereka sedikit terlambat, namun masih bisa mengikuti acara tersebut. Di sisi lain, Dr. Baek dan Mr. Choi juga melihat siaran langsung Jaehyun. Di sana Dr. Baek sangat yakin bahwa Jaehyun adalah gadis kecil yang dulu mereka cari-cari. Sedangkan Jaehyun sendiri berhasil melaju ke perempat final. Ketika mereka mau keluar, tiba-tiba sakit kepala Jaehyun kambuh lagi. Ia pun segera pergi ke toilet untuk bersembunyi. Di sana dia mengingat-ingat kata-kata dokternya yang telah memvonis dirinya akan bertahan hidup kurang lebih 2-3 bulan. Dan dia harus segera mencari transplantasi sumsum tulang belakang orang tua kandungnya agar bisa selamat. Akan tetapi, Jaehyun sendiri tidak tahu orang tua kandungnya. Setelah sakitnya membaik, Jaehyun segera pulang. Ketika di luar, mereka didatangi oleh anak buah Mr. Choi, lalu dipaksa masuk ke mobil. 그럼 타. 우리 가면서 얘기하지 뭐. 그럼 모범으로 잡아줘. 빨리 가게. Keadaan itu membuat Jaehyun dan Myung-hae ketakutan. Lalu ketika ada kesempatan kabur, mereka segera pergi dengan taksi ke stasiun. Setelah sampai di kota asal, mereka menunggu bus untuk lanjut ke rumahnya. Tiba-tiba Nobelman menghampiri Jaehyun. Nobelman mengancam Jaehyun akan membunuh orang tuanya jika ia tidak segera pulang. Untuk berjaga-jaga, Jaehyun menyuruh Myung-hae agar menyuruh ayahnya ke rumahnya terlebih dahulu. Sedangkan mereka berdua pergi mencari taksi. 차 좀 돌려봐봐. 저기 Nobelman dan rekan-rekannya sampai di rumah Jaehyun terlebih dahulu. Namun belum sempat mereka melakukan aksinya, ayah Myung-hae sampai di sana dengan mobil polisinya. Tak lama setelah itu, Jaehyun dan Myung-hae sampai di rumahnya. Mereka melihat mobil ayah Myung-hae tak ada orang dan rumahnya lampunya mati. Saat itu, Jaehyun tambah ketakutan. Ia segera berlari masuk ke rumahnya dan ternyata ayah mereka berdua sedang asik main catur.
간다. 경찰 동맹 장기나 두고. Setelah puas main, Myung-hee dan ayahnya berpamitan pulang. Ayah Myung-hee mengatakan pada Jaehyun bahwa tadi ada orang asing yang mencurigakan saat dirinya sampai di sini. Di tempat lain, nobleman dan rekan-rekannya membantai keluarga seorang peneliti terkenal. Mereka tak hanya membunuhnya, mereka juga membakar tempat penelitiannya. Bye. Di tempat lain, Dr. Baek dan Mr. Choi sedang dinner bersama. Di sana Dr. Baek menyuruh Mr. Choi agar berlibur ke Eropa. Karena Dr. Baek sendiri tidak mau Mr. Choi ikut dalam rencananya kali ini. Sebetulnya, Dr. Baek berencana mau merawat dan juga menjaga hasil karyanya yang hampir sempurna itu, atau si Jaehyun. Akan tetapi, Mr. Choi menentangnya. Dia mengatakan bahwa Jaehyun adalah monster yang harus dibunuh karena tidak bisa dikendalikan. Dr. Baek sendiri mengajukan kata-kata Mr. Choi. Singkat cerita, ketika Jaehyun sekeluarga makan malam, di sana ibunya sudah lupa siapa kedua anak yang ada di depannya karena penyakit Alzheimer yang dideritanya. Yang dia ingat hanya Jaehyun waktu kecil. Setelah itu mereka semua pergi tidur. Tiba-tiba sakit kepala Jaehyun kambuh lagi. Sementara itu, Myung-hee pergi ke kamar mandi. Ia sepertinya tidak tahu sahabatnya sedang menahan rasa sakit. Tidak lama setelah itu, Jaehyun mendengar ada sesuatu yang aneh di luar. Ia segera pergi mengeceknya. Ketika baru keluar kamar, dia langsung ditodong pistol oleh anak buah Mr. Choi. Di sana, dia melihat Myung-hee sudah disekap. Lalu salah satu anak buah Mr. Choi memaksa Jaehyun agar mengingat masa lalunya. Tapi Jaehyun tetap tidak ingat. Saat mereka mulai melukai Myung-hee, Jaehyun tiba-tiba seperti dirasuki sesuatu. Ia membantai semua anak buah Mr. Choi tanpa sisa. Saat dia tersadar, dia langsung membuang pistol yang dipegangnya. Myung-hee sendiri kelihatan takut melihat sahabatnya seperti itu. Tidak lama setelah itu, nobleman dan rekan-rekannya datang ke sana. Mereka juga membawa orang tua Jaehyun sebagai sandera, agar Jaehyun mau ikut pergi bersama mereka. Untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk lagi, akhirnya Jaehyun mau ikut bersama mereka. Ia pun berpamitan sama Myung-hee, lalu meminta Myung-hee agar menjaga kedua orang tuanya. Jaehyun pun dibawa masuk ke mobil. Di sana nobleman menceritakan bahwa Jaehyun sendiri yang telah memilih orang tua Ko sebagai orang tua angkatnya sewaktu di tempat penelitian. Karena mereka pasti tidak meninggalkan Jaehyun sebab anak dan cucunya sudah tiada. Sementara itu, Mr. Choi menelpon anak buahnya yang telah disuruh untuk membunuh Jaehyun, tapi tidak ada jawaban. Lalu dia bersama anak buah barunya pergi ke markas pusat, tempat Dr. Baek berada. Sementara itu, Jaehyun juga dibawa ke markas penelitian pusat, di bawah kendali Dr. Baek. Kemudian Jaehyun diikat di sebuah ruangan, yang langsung berhadapan dengan ruangan Dr. Baek. Terlihat Dr. Baek begitu senang melihat hasil eksperimennya yang hampir sempurna kembali dengan selamat setelah mencari-carinya selama 10 tahun. Jaehyun sendiri kelihatan bingung, dirinya dibawa ke tempat seperti ini. Lalu Dr. Baek menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah serum agar ingatan Jaehyun segera pulih. Setelah disuntik, Jaehyun mengingat masa kecilnya. Dulu dia dan anak-anak seumurannya dijadikan kelinci percobaan. Dan Jaehyun sendiri bisa dibilang hampir sempurna. Jaehyun kecil sudah punya kekuatan di luar nalar. Dia bisa menghentikan panah dengan pikirannya, lalu membuat benda bisa terbang tanpa menyentuhnya.
Lalu karena mereka diciptakan sebagai senjata, mereka juga dibuat agar kejam. Bahkan Jayon kecil bisa membunuh anjing-anjing yang sengaja disuruh untuk menyerangnya. 넌 특별했어. 같은 클래스 애들이 Lalu Dr. Baik mengatakan, jika sakit kepala Jayon selama ini tidak segera diobati, semua lubang di tubuhnya akan keluar darah. 대로 두면 이제 곧 구멍이란 구멍에선 피가 쏟아질. Dan jika tidak segera mendapat transplantasi sumsum tulang belakang, dia akan mati. Akan tetapi, Jayon sendiri tidak tahu orang tua kandungnya. Lalu hanya Dr. Baik itu sendiri yang punya solusi satu-satunya agar dia bisa selamat. Dr. Baik punya serum untuk meredakan sakitnya tersebut. Kemudian Jayon disuntik serum tersebut. Seketika itu Jayon kelihatan sangat berbeda. Dr. Baik memberitahu bahwa serum tersebut hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Dan jika tidak disuntikan lagi, gejalanya bisa kambuh. 당신한테 뭔가 Lalu tiba-tiba Jayon berhasil lepas dari ikatannya. Ia memukul penjaga di sana sampai tewas, lalu mengambil pistolnya. Kemudian dia menembakkan ke arah Dr. Baik, yang ternyata kaca di sana anti peluru. Karena terlalu panik, Dr. Baik menyuruh anak buahnya agar menyemprotkan gas saraf. Namun setelah gas itu menghilang, Jayon sudah tidak ada di sana. Ia kabur lewat atap, lalu menembaki pengawal Dr. Baik. Setelah itu, dia muncul tepat di belakang Dr. Baik. Di sana Jayon mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak pernah hilang ingatan. Karena ia sendiri merupakan salah satu eksperimennya yang paling jenius. Ia sebenarnya telah merencanakan ini sejak lama. Karena ia yakin Dr. Baik punya solusi dengan penyakitnya ini. Dia sengaja ikut audisi agar bisa ditemukan oleh anak buah Dr. Baik. Kemudian, Jayon meminta serum untuk penyakitnya tersebut. Ia menembak kaki Dr. Baik agar mengatakan letak serumnya. 기전 어딨어요? Sementara itu, Nobelman dan rekan-rekannya kedatangan tamu, yaitu Mr. Choi dan anak buahnya. Mr. Choi dan pengawalnya menembaki Nobelman dan lainnya. Akan tetapi mereka tidak mati. Karena tubuh mereka telah didesain punya sel regenerasi yang cepat. Dan hanya bisa mati jika ditembak tepat di kepalanya. Mr. Choi pun menyuruh anak buahnya agar menembak tepat di kepala. Sementara itu, Jayon terus menyeret Dr. Baik. Namun tiba-tiba Nobelman menyerangnya, hingga membuat Jayon terpental. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Terlihat Jayon dengan mudah mengalahkan Nobelman, hingga Mr. Choi pun datang menyerang Jayon. 내가 공평하게 둘 다 죽여줄 테니까. Kemudian karena Dr. Baik terus berisik, Mr. Choi pun menembaknya hingga membuat Dr. Baik tewas di tempat. Setelah itu, salah satu rekan Nobelman ikut menyerang Mr. Choi. Namun dia berhasil dilumpuhkan oleh Mr. Choi. Sementara itu, Jayon telah berdiri di belakang Mr. Choi. Ia segera menyerang Mr. Choi, hingga membuat Mr. Choi tewas. Lalu di sana tersisa 3 eksperimen, Jayon, Nobelman, dan rekannya. Dan pada akhirnya, Jayon berhasil membunuh mereka berdua. Setelah itu, Jayon mengambil semua serum yang ada di sana, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tak lupa dia membakar laboratorium tersebut.
Ia pun lalu menemui orang tuanya di rumah sakit. Di sana ia memberikan serum-serum tersebut untuk mengobati penyakit Alzheimer ibunya. Tak lupa dia mengambil 2 biji untuk dirinya sendiri. Jayun mengatakan sama ayahnya bahwa dia pasti akan kembali lagi. Lalu ayahnya berpesan agar ia menjaga dirinya sendiri. Lalu ayahnya mengatakan sesuatu, bahwa ayahnya dan ibunya tidak peduli bagaimana dia dilahirkan. Yang pasti kedua orang tuanya tulus menyayanginya. Walaupun saat Jayun kecil, dia sering membunuh ternak-ternak mereka. Ayahnya sempat berpikir mau mengusirnya, namun sang ibu mencegahnya. Ibu mengatakan, jika dia dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Setelah itu, Jayun benar-benar pergi dari hadapan orang tuanya. Myung-hee yang sedang berada di rumah sakit merasakan kehadiran Jayun. Ia pun segera melihat-lihat dari jendela. Dan benar saja, sahabatnya sedang melambai-lambaikan tangan sembari berpamitan. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Jayun pergi ke sebuah rumah di pinggir pantai. Dia mencari saudara dokter baik yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Di sana Jayun diberi banyak serum buat pereda penyakitnya. Tapi Jayun minta obat yang permanen agar ia bisa sembuh total. Tak lama setelah itu, saudara dokter baik mengatakan, "Jangan lakukan itu, ibu baik-baik saja." Lalu tiba-tiba di sebelah Jayun ada gadis muda. Entah itu manusia eksperimen ciptaan saudara dokter baik ataukah anaknya, kita belum dikasih tahu. Lalu si Jayun mengatakan, "Jika kau sentuh aku penggal kepalamu." Kata-kata itu ditunjukkan pada gadis muda di sebelahnya. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film The Witch Part 1. Kita tunggu part 2-nya. Akankah Jayun akan melawan manusia eksperimen ciptaan saudara dokter baik hingga dia bisa mendapatkan obat permanen buat penyakitnya itu? Patut kita tunggu part 2-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.